Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Yang saya hormati para pimpinan ITN, Institut Teknologi Nasional Malang, para panitia, BKKMP, dan tentu saja adik-adik semua mahasiswa baru ITN yang sangat saya banggakan. Anda semua adalah pemilik masa depan Indonesia. Sesuai dengan tugas dari panitia, saya akan membawakan topik mengenai MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sebuah kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek yang terkait dengan bagaimana proses pembelajaran di perguruan tinggi. Tentu saja, karena ini untuk mahasiswa baru, saya akan memperkenalkan MBKM ini dasar-dasarnya saja. Paling tidak nanti adik-adik bisa memahami secara umum bagaimana proses pembelajaran di kampus atau di perguruan tinggi. Memang ada kesamaan ya adik-adik ketika belajar di sekolah ataupun belajar di kampus ya. Di sekolah juga ada kurikuler, ada ekstrakurikuler ya. Di perguruan tinggi juga begitu. Ada kurikuler, tapi di tengahnya ada co-kurikuler dan juga ekstrakurikuler. Dan semuanya ini ditampung, dikemas menjadi MBKM, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pertama, saya akan menyampaikan adik-adik apa yang melandasi atau latar belakang apa sehingga MBKM ini diterapkan. Ya. Jadi ada beberapa alasan mengapa MBKM ini diterapkan di perguruan tinggi. Nah, alasan pertama adalah revolusi industri. Ya. Adik-adik sebagian mungkin sudah mengenal, ya, tapi saya tidak memperkenalkan secara detail. Hanya saja saya menyampaikan bahwa karena revolusi industri keempat ini yang identik dengan era otonomi, ya, kalau sebelumnya otomasi, walaupun sekarang juga di Indonesia masih banyak otomasi. Otomasi itu artinya mesin atau robot atau alat-alat itu masih memerlukan campur tangan manusia, ya. Jadi digerakkan, dihidupkan, dikontrol oleh manusia. Nah, di era revolusi industri keempat ini, mesin, robot, dan lain-lain itu lebih banyak otonom, ya. Artinya robot sudah bisa berjalan, bisa melakukan tugas tanpa diperintah, tidak menggunakan pad, tidak menggunakan, kalau ada adik main game itu ya, jadi dia sudah bisa berjalan sendiri, ya, bisa beroperasi, bisa bekerja sendiri. Seperti mobil misalnya sudah tidak memerlukan sopir lagi ya. Jadi adik-adik kalau di beberapa negara maju, adik-adik memanggil Grab, itu yang datang mobilnya saja ya. Di beberapa bandara, bahkan sudah di Jepang, di Singapura sudah ada beberapa, di Taiwan, di Eropa, kalau ada adik naik kendaraan, sudah kendaraan umum itu banyak yang sudah tidak ada pengemudinya ya. Jadi itu namanya otonom karena digerakkan oleh mesin yang namanya artificial intelligence, punya kecerdasan sendiri mesinnya. Nah, ini pertama, terus nanti kita lihat mengapa sih kita harus mengenal revolusi industri. Ya,
Kemudian nanti kesimpulannya di setelah ini, kedua, adik-adik, abad 21 ya, ya memang tidak terpisah sendiri-sendiri ya, ya. Anda semua, adik semua, bahwa revolusi industri keempat juga identik juga dengan abad 21. Nah, tuntutan abad 21 ini adik-adik, ini UNESCO atau Bank Dunia atau lembaga-lembaga lain membuat semacam keputusan atau kesepakatan gitu ya. Ada 3 kelompok keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan untuk bisa bertahan, untuk bisa sukses di era abad 21 ya. Ada 3 kelompok kompetensi. Yang pertama yang menjadi fondasi ya, literasi fondasi, yang kedua kompetensi itu sendiri, dan ketiga adalah karakter, kualitas karakter. Nah, ini ada 16 jenis skill atau mungkin secara umum ya disebut kemampuan ya, kalau di negara-negara di dunia biasanya disebut skill. Kalau kita sering disebut kompeten ya, kompetensi ya. Nah, pertama saya tidak menjelaskan secara detail. Jadi ini ya literasi. Literasi itu cepat belajar ya, kita baca ya, mengenali sesuatu, melek huruf, melek angka dan seterusnya. Literate ya artinya dia melek terhadap berbagai hal di sekitarnya. Numerasi berarti hal-hal terkait dengan angka, scientific ya berarti dengan sains ya, pengetahuan secara dasar saja. ICT ya, kalau ini sangat dekat dengan adik-adik ya, ada generasi zilenial itu ya, sangat dekat. ICT itu semua yang kita gunakan, smartphone dan lain-lain itu adik-adik otomatis tidak perlu kursus kayak saya dulu ya. Ada ICT literasi, adik-adik kalau sudah kuliah sudah nggak perlu kursus komputer lagi, otomatis auto sudah bisa menjalankan Microsoft Office ya, PowerPoint, Word ya, Excel ya, itu literasi ya, melek ya. Kemudian juga financial literasi. Ada juga saya yakin sebagian besar sudah menggunakan fintech ya, financial technology ya. Ada adik sering belanja dengan OVO ya, sudah menggunakan transaksi perbankan dari smartphone-nya, dan juga transaksi atau kegiatan lain yang tidak menggunakan uang cash ya, dan lain-lain. Dan juga perbankan, mungkin malah ada sudah yang kenal saham dan juga kripto misalnya. Kemudian yang keenam budaya dan kewarganegaraan ya, jadi sebagai warga negara Indonesia dengan beragam budaya ya, tentu saja adik-adik juga harus melek ini ya, harus mengetahui dan juga harus memiliki kesadaran budaya. Berikutnya yang masuk kelompok kompetensi. Nah, ini yang ada yang dekat, yang langsung berhubungan dengan kemampuan adik-adik semua dan juga harus dipelajari ketika kuliah. Karena ini terutama memang mendukung keberhasilan studi, dan tentu saja nanti setelah lulus ya, critical thinking apa itu ya, kita selalu menilai tulisan berita di sosial media, sharing media itu kita dengan kritis, artinya tidak mudah percaya. Kita kritisi apa benar, apa, sehingga kita cari tahu dari sumber yang lain ya, sumber yang lain apakah ini benar, berita ini benar ya. Kritis artinya ya menyikapi sesuatu dengan kritis, tidak menerima atau tidak mudah menerima begitu saja berita, tulisan atau apa saja ya. Ini kritikal. Sehingga kemampuan berpikir kritis ini sangat penting, karena dengan memiliki kemampuan ini adik-adik tidak mudah percaya, tidak mudah tertipu ya. Kalau ada penipuan lewat
handphone, lewat apa, karena kritis. Kok begini? Oh, enggak gitu misalnya. Berikutnya kreativitas ya. Kreativitas itu berpikir, bersikap, dan bahkan bertindak dengan cara yang berbeda, tidak monoton ya. Pokoknya adik-adik mulai dari bentuk yang paling kecil ya, kreativitas yang paling kecil, membuat sesuatu yang berbeda, tidak meniru, ya itu kreativitas. Artinya pokoknya lain lah dengan, walaupun bedanya itu hanya sedikit. Itu bentuk kreativitas yang paling sederhana. Dan nanti adik-adik ketika kuliah nanti bisa ikut program kreativitas mahasiswa, macam-macam nanti ada program yang adik-adik dengan kelompok, nanti bisa nyusun proposal, nanti kalau menang bisa didanai. Nah, kemudian berikutnya kemampuan komunikasi, ya ini penting sekali ya. Jadi adik-adik ketika kuliah, ketika kerja kelompok, komunikasi dengan sesama teman, dengan sesama dosen, ya. Kemudian juga nanti kalau kerja dengan sejawat, itu maka mulai sekarang kita harus bangun, adik-adik sudah mulai membangun kemampuan komunikasi, baik lisan maupun tulisan, ya. Makanya nanti adik-adik harus banyak nulis proposal, ya, membuat proposal, kemudian juga menulis tugas-tugas, makalah, ya itu melatih kemampuan komunikasi tulisan. Selain nanti juga seminar, itu melatih komunikasi lisan. Kemampuan berikutnya yang ke-10 adalah kolaborasi, ya, kemampuan bekerja sama. Ya. Jadi tidak ada orang yang bisa menyelesaikan suatu urusan di dunia ini sendirian. Ya. Jadi perlu teman, perlu keahlian yang berbeda, perlu budaya yang berbeda, perlu keterampilan yang berbeda, sehingga memang kita memerlukan kerjasama atau kolaborasi. Dan kita bisa sinergis dengan keahlian yang berbeda, ya, sehingga nanti pekerjaan bisa dengan cepat kita selesaikan juga lebih bagus. Nah, kemampuan kerjasama ini juga hal yang penting dan juga harus segera mungkin dilatih, ya, tidak egois dengan diri sendiri, ya, tidak ego menurutkan egonya, ya, mulai berlatih menangani diri sendiri, harus berempati dengan teman, ya, mulai menjalin persahabatan walaupun sementara ini daring, ya. Kemudian di kelompok berikutnya adalah karakter, ya. Ini yang melandasi. Karakter ini juga memang masuk lebih banyak soft skill, ya, lebih banyak. Kalau yang lain-lain nanti adik belajar program studi itu hard skill-nya ditunjang dengan soft skill. Di sini ada 6 kemampuan, ya. Pertama curiosity, yaitu keingintahuan yang besar. Jadi seorang mahasiswa itu ya harus ingin tahu, semua ingin tahu, bukan kepo, ya. Kepo itu kan ingin tahu urusan orang, ya, tidak, ya. Ingin tahu terkait dengan ilmu pengetahuan, ya. Ada hal baru, teknologi baru, ya, ada temuan baru, harus banyak baca, ya, googling, ya. Bukan main game saja, ya, juga banyak. Ya, ingin tahu tentang game, ya bagus kalau memang program studinya terkait dengan itu, ya. Kemudian inisiatif, ya, inisiatif, ya, tidak boleh diam saja, nunggu disuruh dosen. Ya, harus inisiatif, harus kalau kelompok, kalau tugas bersama harus ada usulan-usulan baru, ide-ide baru, berinisiatif untuk melakukan sesuatu yang baru lagi dan seterusnya. Kemudian persisten, ya, persisten itu lawan dari resisten. Resisten itu selalu menolak, defensif. Nah, persisten itu bisa menerima hal baru, teman baru, hal yang berbeda, ya, berbeda dengan yang kita pikirkan, dan seterusnya. Kemudian mirip dengan persisten, ya, terkait dengan itu adaptability, kemampuan beradaptasi, ya. Nah, adik-adik dulu belajar luring, terus kemudian sekarang harus daring, makanya harus beradaptasi, ya, menyesuaikan diri, ya, mampu menyesuaikan dengan kondisi, ya. Jadi banyak hal, ya,
mengadaptasi ini banyak hal. Dalam hal belajar juga pintar beradaptasi, masalah keuangan, ya nanti kalau kiriman dari orang tua, kalau sudah luring, sudah menipis ya adaptasi, ya puasa, ya makan sehari sekali, ya adaptasi dengan kemudian cari cara yang apa. Pokoknya kita menyesuaikan dengan kondisi kita, sanggup menyesuaikan ini. Kemudian leadership, ya kepemimpinan, ya ini juga harus dilatih. Ya. Makanya nanti di program kemahasiswaan banyak itu yang bekerja dalam tim, ya komunikasi, kolaborasi, kreativitas. Nah, nanti di situ juga akan bisa dilatih jiwa kepemimpinan, ya, dan kita harus lebih proaktif, ya. Kalau ada kelompok kita inisiatif, kita punya ide-ide, tidak perlu diem saja, tidak pasif. Jadi sehingga kita sama-sama mengasah kepada kemampuan kepemimpinan. Yang terakhir adalah social and cultural awareness. Jadi kepedulian budaya dan sosial. Ya. Makanya nanti adik-adik juga akan ada proyek-proyek, ada program yang khusus untuk membantu pemberdayaan masyarakat, ya, kondisi sosial ekonomi di sekitar kampus, dan lain-lain. Nanti kita tidak asik dengan kemahasiswaan kita sendiri, status kita sendiri, ya, tapi juga harus peduli dengan perhatikan lingkungan kita. Nah, tadi sekali lagi ini kalau tadi kondisi revolusi industri tadi, kalau dikaitkan dengan yang sebelumnya, membutuhkan keterampilan seperti ini, membutuhkan kemampuan seperti ini. Ini semua nanti harus adik-adik pelajari di kampus, ya. Makanya harus sungguh-sungguh sehingga kita sedapat mungkin memiliki kemampuan ini setinggi-tingginya. Nah, ini kurang lebih sama, hanya saja sumbernya berbeda. Jadi kalau misalnya kita bertanya, yang satu tadi tanya ke si A, ya, atau ke organisasi A, apa sih keterampilan abad 21 atau keterampilan revolusi industri? Jawabnya ini. Kemudian ada yang jawab seperti ini, kurang lebih sama, ya, critical thinking, kreativitas, kolaborasi, kemampuan komunikasi, itu ya skill yang dibutuhkan, ya. Kemudian kalau nanya lagi kelompok yang lain, oh ya sama, berpikir kritis, kreativitas, memanage orang. Kemudian juga sumber lain menyatakan apa yang dibutuhkan, ya. Kemampuan adaptasi, ya, memimpin diri sendiri, kreativitas, penyelesai masalah, dan seterusnya. Itulah adik, ya. Jadi semua identik bahwa di abad 21 sekarang ini membutuhkan keterampilan, kemampuan seperti ini. Jadi adik-adik punya pedoman, ya, kalau punya waktu, coba mengasah keterampilan berpikir, diskusi dengan dosen, tanyakan tentang critical thinking itu apa, bagaimana membangun kolaborasi, bagaimana melatih komunikasi, yang seterusnya. Nah, intinya di sini, ini kesimpulannya tadi begini, ya. Karena ada tuntutan abad 21, ada revolusi industri, dan itu juga identik, juga berhubungan dengan yang pertama, itu ada perubahan ekonomi, sosial, budaya, ya, juga politik, geopolitik, ya. Ya, kita tahu masalah sosial banyak, ya, media sosial yang harusnya menjadi media sosial sekarang malah lebih banyak menjadi media antisosial, ya. Jadi adik-adik juga harus bisa, ya, bijaksana menggunakan media sosial, ya. Jadi adik-adik sudah mulai menjadi mahasiswa, tidak perlu ikut-ikut komentar-komentar yang justru melatih ke arah antisosial, ya, karena itu media sosial. Ya, itu harus berpikir kritis tadi sebagai modal agar kita bijaksana menggunakan media sosial, ya. Masalah ekonomi karena pandemi, ya, kemudian ke masalah budaya, semua berpengaruh, sekarang berubah semuanya, ya. Masalah perubahan iklim, ya, Jakarta katanya 10 tahun lagi akan tenggelam, ya. 20 tahun lagi tenggelam semua. Tahun 2030 tenggelam sebagian di muara
di pinggir pantai di Jakarta Utara. Kemudian identik dengan revolusi industri juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain-lain. Intinya era sekarang ada era volatile, terus berubah, ya. Saat sebenarnya tidak menentu, ya, sebenarnya tidak menentu. Ya, kemarin begini, sekarang begitu. Complexity, serba kompleks, tidak sederhana. Masalah saling berkaitan, ya. Masalah sosial, masalah kesehatan, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan politik, ya, dan seterusnya. Ambiguity, ya, kemudian tidak jelas, ya. Ambigu, ya, ambigu itu ke sana tidak, ke sini tidak. Nah, karena itu kita harus adaptif. Ya. Nah, bentuknya tapi apa tadi? Ya tadi dalam bentuk program ya MBKM ini ya dalam konteks pendidikan, pembelajaran, makanya diteruskan karena kita harus beradaptasi karena kebutuhan skillnya seperti tadi berarti maka model atau modus pembelajarannya dengan cara MBKM ya. Jadi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi Merdeka belajar di kampus Merdeka, itu artinya ya. Adik belajarnya Merdeka, kampusnya juga Merdeka. Tentu saja tidak merdeka-merdeka sepuas-puasnya, tapi paling tidak ada kemerdekaan dalam batas-batas tertentu. Nah, apa sih intinya MBKM itu adik-adik semua ya? Jadi MBKM itu Mas Menteri dalam episode kedua ketika menjelaskan MBKM ini, beliau menilai selama ini mahasiswa dan lulusan itu hanya mampu berenang di kolam renang, ya, yang tidak ada ombaknya, banyak temannya, tidak terlalu dalam. Yaitu ya, mahasiswa dan lulusan kita dinilai seperti itu. Ya, nilai seperti itu, mampunya hanya berenang di kolam renang yang tidak ada arusnya. Lah, ke depan karena tadi karena tuntutan revolusi industri, tuntutan dari abad 21, ada society 5.0 dan seterusnya, maka dibutuhkan lulusan yang tahan banting, ya, lulusan yang sanggup berenang di lautan, ya, yang ada ombaknya, ya, yang kedalamannya tidak jelas, ya, dan banyak juga risiko ada serangan kodok, ya, bukan kodok ya, paus, ikan hiu, atau yang lain-lain ya. Jadi artinya harus menjadi atau nanti lulusan perguruan tinggi itu harus jauh lebih siap, jauh lebih tangguh ya. Itu ya. Ya karena itu adik-adik, dulu adik-adik kita hanya belajar sebelum MBKM ya di program studi 144 SKS, adik-adik itu harus menghasilkan menyelesaikan 144 SKS. Nah, itu selama ini hanya di program studi yang sama, temennya sama ya. Nah, nanti di MBKM adik-adik punya kesempatan dari 8 itu ya, yang 3 ya, 1 boleh belajar di program studi yang berbeda ya di dalam kampus. Jadi kalau ada adik sekarang ngambil sipil, adik boleh ngambil nanti elektro di ITN di program studi elektro. Bisa temannya berbeda, nambah teman satu kelas lagi. Ya, nanti insya Allah nanti tahun depan awal setelah 3 bulan daring mungkin sudah bisa luring ya. Jadi MBKM itu kalau dulu 8 semester habis di satu program studi, temannya sama, dosennya sama. Sekarang ada 3 yang ada adik punya kesempatan untuk berbeda ya. Ini untuk melengkapi apa? Untuk melengkapi kemampuan skill tadi ya. Ya skill-nya bertambah. Tidak hanya seragam monoton yang prodinya. Jadi kalau adik sekali lagi kalau sipil adik boleh ngambil nanti di elektro di ITN. Atau nanti bisa ngambil yang berbeda sama sekali di luar ya. Ngambil mata kuliah yang masih identik dengan mata kuliah sipil kalau sipil, tapi ngambilnya di perguruan tinggi lain, di Telkom misalnya ya, di Institut Telkom Bandung. Bahkan kalau adik punya kemampuan
karena ini ada seleksinya, bisa kuliah di ITB ya, atau paling tidak di sama-sama swasta yang juga berbeda dengan budaya yang berbeda di kota lain di Jakarta. Kalau nanti luring itu pengalamannya luar biasa. Ya sementara daring memang tidak terlalu berbeda ya karena daring ya tidak. Nah, satu semester di dalam kampus di program studi yang berbeda. Kalau adik sipil di elektro di ITN juga. Nah, yang 2 semester boleh di luar kampus ya. Bahkan boleh program studinya yang berbeda, sama atau berbeda ya. Nah, itu 2 semester itu di luar kampus, bisa di perguruan tinggi lain atau di industri ya, di industri. Kalau elektro atau apa bisa di PLN ya, yang dekat-dekat dengan itu ya, atau di SDM, di BUMN ya. Kalau sipil nanti bisa di Cipta Karya, di pengelola jalan tol itu PUPR, atau apa di kementerian atau di industri. Nah itu ya. Nah, jadi kalau di institusi yang perguruan tinggi lain tadi bisa prodinya sama, bisa prodi berbeda. Kalau ada sekali lagi contohnya tadi sipil ya elektro, bisa nanti ya teknologi industri ya. Nah itu intinya untuk melengkapi kemampuan atau skill tadi ya, biar lebih beragam karena memang di dunia kerja nanti yang dituntut kemampuan yang beragam, tidak single, tidak hanya melulu yang ada di prodi kita, tapi juga kemampuan lain. Misalnya kita ingin berwirausaha, ya, wirausaha itu butuh kemampuan mengelola keuangan, ya, makanya ngambil mata kuliah keuangan, akuntansi, atau membutuhkan pengelolaan manajemen SDM, ya nanti ngambil mata kuliah yang terkait dengan mengelola orang dan lain-lain. Nah, adik-adik ini MBKM yang 2 semester di luar prodi itu pemerintah sudah menyiapkan 8 kegiatan, 8 bentuk kegiatan ini ya. 8 bentuk kegiatan ini sementara dibiayai oleh pemerintah ya. Saya belum tahu sampai semester kapan, ada adik mungkin juga nanti masih bisa ya. Jadi nanti misalnya kalau teknik ya memang lebih banyak magang praktek kerja. Ini bisa kalau sekarang yang paling banyak di industri digital ya. Hampir semua marketplace industri digital itu menyediakan magang. Seleksinya ketat ya. Tokopedia, Grab ya, di Bukalapak, Haptani, semua itu membuka magang ya untuk mahasiswa prodi apa saja, tapi lebih dekat, lebih mirip, lebih baik ya. Atau ada juga bisa pertukaran pelajar. Ya, ini paling mudah karena ini sekarang masih online, masih daring, semuanya ya lewat komputer ya. Adik-adik bisa menjadi mahasiswa mana saja ya kalau lulus seleksi karena ada seleksi ya. Adik walaupun mahasiswa ITN bisa ikut kuliah daring di semua perguruan tinggi yang menyelenggarakan ini. Nanti adik-adik akan dipilih dosen mana yang menyelenggarakan pertukaran pelajar ya. Bahkan ada program yang ke luar negeri ya, ke ASEAN terutama ya. Tapi minimal di luar Jawa, di luar itu ada. Tapi memang karena daring ya tidak terlalu terasa ya. Tapi yang jelas ada punya pengalaman, punya teman yang lain yang berbeda dengan teman-teman yang sekarang. Ya itu intinya aja. Adik-adik nanti disediakan bisa memilih sesuai dengan atau di studi proyek independen. Adik-adik nanti bisa tergantung tempatnya nanti di mana ya ini bisa menyesuaikan atau adik bisa membangun desa ya atau membantu desa untuk yang punya dana desa itu ya atau asisten ngajar. Sekarang ini juga diberi uang saku oleh pemerintah. Mengajar anak-anak SD, SMP di daerah tertentu ya. Kalau ini luring ini ya, daerah tertentu diberi uang saku ya sebagaimana guru membantu guru ya. Kemudian wirausaha juga ada. Nah, ini enaknya MBKM kalau dulu wirausaha harus keluar ya kuliah. Sekarang bisa tetap menjadi mahasiswa wirausaha. Nah, nanti wirausahanya menjadi SKS
ya. Kalau bisnisnya lancar, ya, itu bisa dinilai 8 SKS, 12 SKS, bahkan 20 SKS kalau memang bisnisnya sangat bagus, ya. Ya itulah adik-adik inti dari MBKM. Sekali lagi, MBKM itu adalah adik-adik hanya diwajibkan 5 semester di program studinya, di sipil, elektro, teknologi industri. Yang 3 semester, 1 diambil di kampus yang sama, tapi program studinya berbeda. Yang 2 semester ngambil di luar kampus, baik itu di perguruan tinggi lain maupun di industri. Ya, kalau di kampus tadi bisa juga prodinya sama, bisa juga berbeda. Ya, nah ini bentuk-bentuknya. Ya, jadi bentuk-bentuk MBKM itu tadi yang sudah saya jelaskan. Ini terlalu ya, mungkin ada adik kita lewatkan saja. Ini adik 8 semester, nanti yang ini mata kuliah di prodinya sendiri, di prodi lain, kemudian MBKM yang 8 tadi, kemudian balik ke kampus lagi, kerjain tugas akhir. Jadi program MBKM yang dibiayai pemerintah, ya, Dikti, masih berjalan. Magang, pertukaran mahasiswa, studi independen, ya ini yang lain-lain juga, kampus mengajar, membangun desa, ini semua daftar online semua, ya. Jadi nanti dinilai dan adik-adik nanti dipanggil dan diberi uang saku. Ya. Yang terakhir adik-adik ini sebagai tambahan, masih ada waktu 3 menit. Jadi adik bisa memilih menjadi mahasiswa seperti apa, ya. Nah, yang paling ngetop nih seperti ini, ya. Jadi ada yang mahasiswa kupu-kupu. Ini kalau di SMA disebut kutu buku, ya. Kalau di mahasiswa disebut kupu-kupu, kuliah pulang, ya. Ngejar IP tinggi karena orang tua, kamu nggak usah ikut macam-macam, pokoknya belajar. Wah, orang tuanya ikut ngompori juga, ya. Akhirnya dari kutu buku, kupu-kupu beneran, ya. Ya ini boleh saja, tapi tidak ideal, ya. Tapi yang sebaliknya ada mahasiswa yang pokoknya berorganisasi saja, ya, rapat, senengannya rapat, demo-demo tiap hari, demo enggak demo kecut meriang, gitu. Itu ya. Jadi ada yang begitu, ya pokoknya di kampus seharian 24 jam di kampus, ya. Jadi nggak mandi, ya. Itu ada yang ekstrim kanan, ya. Ekstrim kirinya nyari IP tinggi lah. Nah, idealnya sekarang karena MBKM kita nggak bisa lagi, walaupun masih bisa, tapi tidak kondusif untuk seperti ini. Pokoknya sekarang tahunya Mas Nadiem, pokoknya harus berkarya, ya. Karena memang kalau dulu memang kalau berorganisasi itu nggak ber-SKS, ya. Tapi sekarang semuanya bisa ditukar ke SKS. Jadi wirausaha bisa jadi SKS, bahkan ada adik seperti main-main di desa itu bisa jadi SKS. Ya. Jadi ini makanya perubahan paradigmanya yang dulunya santuy gitu, ya pas anak muda, sekarang menjadi kompeten, siap kerja. Ya, karena ada MBKM, 2 semester, 1 semester di industri, 1 semester di berbagai tempat, ya, akhirnya lebih siap, ya, siap renang di laut, ya. Kalau ini siapnya renang di kolam renang, ya, siap di laut, banyak ombak, banyak tantangan, sudah tahan, ya, sudah tahan banting. Nah, kalau bagi adik-adik yang nanti selain berorganisasi, ada juga berkegiatan, ya. Tadi namanya Puspresnas. Di sini ada adik nanti bisa lomba-lomba, ya, yang bakatnya di MIPA bisa ikut lomba KN MIPA, ya, yang namanya nanti di data, di IT bisa ikut Satria Data, yang jago komunikasi, bahasa Inggrisnya bagus ikut NUDC, atau juga debat, ya, berpikir strategis, berpikir kritis, nanti bisa kompetisi debat bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris, debat juga, ini debat. Banyak sekali yang lain, ada sekitar 20-an lomba seperti ini dari perguruan tinggi. Nah, ini jenis organisasi terakhir, ya. Jadi adik-adik nanti saya berharap adik-adik juga aktif di organisasi intrakampus, ya. Intrakampus artinya mahasiswa hanya dari satu kampus, karena semester pertama, semester kedua itu pengenalan, ya. Nanti kalau sudah masuk semester 3 mulai berkolaborasi dengan
kampus lain, ya, dengan organisasi dari kampus lain yang ada himpunan teknik sipil, himpunan teknik elektro, himpunan teknik industri, dan nanti berkolaborasi dengan kampus lain dengan organisasi yang sama. Atau ini yang belum diharapkan ketika mahasiswa, ya, tapi boleh juga ada ikut ekstra kampus. Ya, ekstra kampus itu sudah bukan murni mahasiswa karena pengurusnya alumni, orang tua, ya. Ada yang menteri itu masih jadi pengurus juga, ada HMI, GMNI, KMI, ya, banyak sekali. Ya, kalau ini himpunan mahasiswa elektro, himpunan mahasiswa sipil itu ada semua. Oke, adik-adik terakhir lagi, ini hanya pemberitahuan bahwa adik masih belajar di masa pandemi, masih belajar daring, ya. Tapi nanti kalau ada harus praktek, nanti akan ditempatkan di belakang, mungkin Januari atau Februari atau Desember, ya, sehingga nanti diharapkan pandemi sudah nggak ada. Demikian, terima kasih. Jadi sekali lagi selamat belajar dan kehadiran Anda untuk berpartisipasi di pembangunan Indonesia ditunggu, ya, jangan terlalu lama kuliah, 4 tahun saja. Ya, kalau perlu 3,5 tahun Anda sudah lulus. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Salam sehat.